Jadi, setelah Boy pulang, ia langsung masuk ke kamar. Namanya orang capek, ia meletakkan baju sembarangan dan semuanya di lantai. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang melihat channel ini diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu COVID-19. Kembali lagi di cerita horormu. Di sini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang dialami oleh teman saya yang bernama Boy, nama samaran, yang melihat penunggu rumahnya. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini biar terus mengikuti cerita horor selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi, kita lanjut ke cerita. Cerita ini berlokasi di rumah Mbah Buyutnya Boy. Di sini saya akan membagi cerita menjadi 3 cerita biar nggak kepanjangan. Oke, cerita pertama. Cerita pertama yaitu pada saat Boy pulang dari jalan-jalan ke sebuah kota. Di sini pasti kalian pernah ngalamin hal kayak gini. Namanya barusan jalan-jalan, pasti capek setelah masuk rumah. Jadi, setelah Boy pulang, ia langsung masuk ke kamar. Namanya orang capek, ia meletakkan baju sembarangan dan semuanya di lantai. Tapi, tak lama setelah itu, Boy mendengar suara baju dan celana digantungkan. Dan sontak saja, Boy langsung menoleh ke sumber suara. Dan ia sangat terkejut melihat bahwa baju dan celananya sudah tergantung di balik pintu. Karena ketakutan, ia langsung tidur dan sambil baca-baca doa. Jadi, siapa yang mengantungkan baju dan celananya? Cerita kedua. Kejadian ini dialami oleh kakak laki-laki Boy yang bernama Eka, yang tepatnya berada di kamar yang terletak di lantai 2. Jadi di sini saya jelasin dulu kalau rumahnya Boy terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama ada kamar orang tuanya, kamar mbahnya, dan ruang tamu. Sedangkan lantai 2 ada 2 kamar dan 1 ruang makan. Pada saat itu, masnya sedang bermain HP dan tanpa sengaja mendengar suara meja yang digoyang-goyangkan. Masnya pikir itu adalah Boy, jadi dia hiraukan. Tapi lama-kelamaan suara itu mengganggunya dan akhirnya ia memutuskan untuk mengecek suara tersebut. Tapi tidak ada siapa-siapa. Karena kesal, ia memanggil Boy. Boy, jangan main-main, udah malam. Setelah itu, ia masuk ke kamar lagi. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Karena kesal, kakak Boy langsung menghampiri Boy. Yang ternyata Boy sudah tertidur di depan TV yang menyala. Kakaknya mulai berpikir,
Siapa yang tadi gerakin meja? Manusia atau bukan? Akhirnya sampai di terakhir, cerita terakhir. Kejadian ini lanjutan dari cerita kedua. Jadi setelah kejadian itu, Boy dan kakaknya tidur di bawah di depan TV. Mungkin setelah pindah tidur, mereka tidak akan diganggu lagi. Tapi ternyata gangguan itu tetap muncul pada saat Boy dan kakaknya tidur. Ternyata Boy yang masih tidur ayam dan kakaknya yang sudah tidur dengan pulas. Pada saat itu waktu menunjukkan jam 02.00. Tiba-tiba Boy mendengar suara langkah kaki yang menapaki tangga. Suaranya pertama kecil, tapi lama-kelamaan suara itu semakin banyak, seperti orang kejar-kejaran. Tapi di rumah itu hanya ada 6 orang keluarganya. Jika ditambah Boy dan kakaknya, berarti 8 orang. Dan itu pun semuanya sudah tidur. Jadi siapa makhluk itu? Dan alasan mereka kenapa selalu lari-lari tiap jam 2 malam? Karena kata Boy, setiap jam 2 malam suara itu pasti muncul dan terus berulang. Apakah itu makhluk lain atau hanya suara hal yang lain? Karena Boy juga punya hewan peliharaan. Jadi siapa makhluk itu? Wallahu a'lam. Oke guys, gimana ceritanya? Untuk kalian yang menonton video ini, semoga kalian mendapat hikmah dari video ini. Dan saya berharap kalian terhindar dari COVID-19. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa kalian like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini atau subrek. Oke, sampai ketemu di cerita horor berikutnya.